Halo adik-adik di Hero Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas project yang udah kamu buat semua, yang namanya adalah hydraulic cylinder. Nah, hydraulic cylinder ini bentuknya kotak gini ya, kayak silinder kotak yang bisa kalau kita pencet ininya, string yang ada di sininya nih, kalau kita pencet, dia bisa bikin naik dan bisa kita tarik lagi, lalu dia jadi turun. Dan yang ini namanya adalah cara kerja dari sebuah hydraulic. Nah, jadi kalau misalnya kamu pernah ngeliat misalnya papa atau mama misalnya bawa mobil di cucian mobil yang hidrolik, misalnya mobilnya ditaruh di atas, terus dipencet sama abangnya, gitu ada bunyinya gitu, lalu tiba-tiba naik mobilnya ke atas, dicuci, nanti setelah udah beres diturunin. Nah, itu bekerja dengan prinsip kerja yang namanya hidrolik atau hydraulic. Nah, dilihat dari namanya, di sini ada kata hydra atau hydro. Jadi dia akan berkaitan sangat bisa bekerja dengan yang namanya cairan. Jadi begitu, hidrolik itu akan sangat ditentukan oleh cairan yang ada dan tekanan. Jadi cairan, lalu yang kedua dia butuh tekanan atau pressure, sama baru nanti hidrolik itu adalah sesuatu yang nanti akan menghasilkan gerakan mekanika atau sebuah gerakan. Jadi hidrolik itu apa sih? Hidrolik sistem itu adalah sebuah sistem yang menggunakan cairan untuk menghasilkan sebuah tekanan jadi sebuah sistem yang menggunakan cairan untuk menghasilkan sebuah tekanan sehingga menghasilkan mekanika yang berupa yang namanya gerak. Nah, kenapa harus cairan? Nah, ini berkaitan erat dengan sifat cairan itu sendiri. Cairan itu dia punya dua sifat yang sangat penting. Yang pertama adalah dia menyebar. Ke segala arah. Jadi dia bisa menyebar ke segala arah. Dan dia tidak mudah dikompres atau tidak mudah ditekan. Jadi dia nggak mudah ditekan si cairan itu. Kenapa kita butuh sebuah kemampuan untuk tidak gampang menyebar dan tidak mudah ditekan? Karena kita butuh kemampuan untuk tidak mudah menyebar ini supaya dia tidak berkurang volumenya. Jadi kalau kita menggunakan cairan, nah Kak Abdul punya contohnya nih, yang sebenarnya ada di sini, ini kita keluarin, kan kerjanya akan seperti ini nih, si hidrolik ini. Jadi kalau misalnya kita pencet yang sini, yang ini akan jadi bergerak. Atau kalau kita pencet, maka yang sebelah sini akan bergerak. Nah, kalau kita pencet yang satu akan bergerak. Nah, kemampuan bisa menyebar ke segala arah ini membuat mudahnya si karet yang ada di sini tertekan ke sebelah sana gitu. Jadi si air itu pasti akan mau menyebar ke semua arah yang terjadi. Air itu selalu menempati ruang. Apapun bentuk ruangannya, dia maunya pasti menempati ruangannya. Jadi dia selalu mau menyebar ke semua arah. Kalau air. Jadi kalau kamu tarik ini, dia akan terus tekan ke sana. Dan dia tidak mudah dikompres atau tidak mudah ditekan. Jadi kalau misalnya kamu tahan dua ini, lalu kamu tekan dua-duanya, itu tidak ada yang bisa bergerak satu sama lain. Yang terjadi karena tekanan terlalu kencang, biasanya ini jadi putus. Ini yang terbuka, push gitu. Dia akan terbuka. Makanya kita harus
karena kemampuan air itu tidak mudah dikompres, maka jangan sampai tekanannya ada di dua-dua sisi. Karena kalau di dua-dua sisinya, maka si penghubungnya atau di tengah-tengah sini pasti ada yang lepas nantinya. Jadi kita harus pilih salah satu. Kita mau tekan dan dia juga bisa sifatnya ditarik. Ditarik. Atau kita tarik lagi sebelah sini. Ditarik. Itulah yang kenapa ini bisa terjadi, karena dari dua sifat air ini menyebar dan tidak mudah dikompres atau tidak mudah ditekan. Jadi kalau kamu punya sebuah air nih, lalu kamu mencoba airnya, kamu mau tekan sedemikian rupa, air itu nggak bisa pecah gitu. Susah sekali untuk kita menekan sebuah air. Air itu pasti akan lari kemana-mana, dia akan menyebar kemana-mana. Makanya kita harus butuh bentuk tabung. Kenapa sih kita butuh string atau suntikan ini berbentuk tabung, lalu tertutup, nggak ada lubangnya, supaya si air ketekan di dalam si string ini. Nah, tapi karena kita tekan dia ke bawah, karena dia tidak gampang ditekan, jadi begitu ditekan dia langsung cari mana nih yang kosong. Dia akan langsung lari, wah yang kosong sebelah sini nih, yang ringan. Jadi begitu kita tekan, dia akan ke bawah. Tapi begitu bawah kita tekan, dia akan naik ke atas. Pokoknya dia nggak mau ditekan. Kalau yang namanya air. Nah, gerakan sifat dari air inilah yang nanti akan membuat benda itu jadi bisa bergerak. Jadi kalau kamu misalnya lihat mobil bisa diangkat ke atas, itulah kemampuan air. Jadi air sangat kuat, sampai mobil saja itu tidak bisa menekan air sehingga airnya jadi pecah kemana-mana gitu. Karena tekanan yang sangat kuat dari sebuah cairan. Nah, bisa nggak sih kita ganti cairan ini misalnya dengan tepung atau misalnya dengan benda padat? Susah ya, nggak bisa. Kalau misalnya kita ganti dia ke dalam tepung, yang akan terjadi dia bisa jadi tepungnya nempel di sini, nggak bisa pindah dengan segera ke sini. Karena tepung atau benda padat itu tidak gampang untuk menyebar. Jadi susah untuk menyebar ke segala arah. Itulah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah air. Atau misalnya kita ganti ini dengan udara aja gitu, nggak ada airnya, bisa mungkin berpindah, tapi tidak sekuat air gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada beban mungkin bisa berpindah, gampang untuk bisa berpindah kalau misalnya airnya kita hilangkan. Tapi begitu kita taruh beban di atasnya, dia juga jadi gampang, tenaganya tidak lebih kuat begitu kita ganti ini dengan air ketimbang kita pakai udara. Dan yang paling penting dari sebuah pekerjaan hidrolik sistem ini adalah adanya karet yang ada di sini. Karet ini memastikan air itu tertahan di sini. Jadi cairan itu tertahan hanya sampai di sini, bagian sebelah sini kosong. Jadi karet ini juga harus sangat bagus, sangat pas sesuai di lubang yang ada gitu. Jadi pas kita tekan, tidak ada air yang turun ke bawah, tidak ada cairan yang turun ke bawah. Sehingga ini juga membuat kita begitu kita tarik dia ke atas, karena ini menjadi kedap udara, air itu bawaannya mau pergi, air itu akan mengisi ruangan yang kosong. Jadi begitu kita tarik di sini, air itu sifatnya selalu mengisi ruangan yang kosong. Jadi kalau kamu isi airnya full, di sini full, maka ini tidak akan bisa terjadi, karena yang terjadi adalah kamu saling kompres satu sama lain. Makanya air yang kamu masukkan itu tidak boleh full di dua-duanya. Jadi full di satu aja, cukup di satu string, supaya dia bisa berpindah ke string yang lain. Masih ada ruangan untuk dia bisa berpindah. Tapi kalau misalnya dua-duanya full, maka tidak ada ruangan untuk berpindah, maka dia akan saling tertekan. Jadi kalian jangan sampai isi ini dua-duanya ya. Jadi cukup satu aja yang diisi supaya bisa berfungsi sebagai hydraulic system. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang hydraulic cylinder yang udah kamu buat. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Kak Abdul tadi, jangan ragu untuk langsung bertanya kepada tim Diro, atau kamu bisa list dulu pertanyaannya untuk kamu tanyakan dan kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Oke, dimainin lagi ya hydrauliknya ya, dan sambil dipelajari dan ingat-ingat apa yang tadi Kak Abdul udah jelasin. Oke, bye!